Ya, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari seri-seri yang lalu, saudaraku, pendengar setia dapat mengambil hikmah dan menanamkan pada diri patriotik untuk NKRI. Berjumpa dalam channel Master Jack Official. Akan membacakan sejarah tentang Sultan Agung. Seri ketiga ini, ya, akan kita sampaikan, ya, saudaraku, sing sambil duduk-duduk, sambil ngopi mungkin, sambil udut, sambil udut, monggo kita nyantai saja, ya, sambil mencari inspirasi. Bagaimana sih hidup ini sebenarnya? Adakah yang aku lakukan ini pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dulu? Ya tentu saja iya, namanya manusia, ya, manusia. Selalu hidupnya tidak lepas dari peristiwa atau yang disebut dengan cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu, cokro itu senjatanya Prabu Krishna, ya, Prabu Krishna yang muter. Jadi ketika dia dilepas dia akan muter seperti gear gitu, ya. Jadi kalau kena ya perl, apalagi kena pohon, kena leher, mudah sekali karena dia muter dengan kuatnya. Itu cokro. Manggiling, ya, manggiling yang muter, jadi apa yang dilalui sekarang nanti akan di situ lagi. Jadi seperti orang naik dermolem, ya, ketika dia melewati pintu naik, muter ret, kembali akan ketemu lagi. Itulah sebenarnya kehidupan, ya. Jadi kalau dihitung-hitung dengan nasib, ya sudah sama. Apa yang kita lakukan sekarang itu besok kita sendiri yang akan memanennya. Hari ini kita mendolimi orang, yaitu saat kita akan memetik hasil itu, bahwa kelakuan kita pada saat ini adalah deposito kita di hari nanti. Setelah kita mendapatkan didolimi orang, loh kok lebih abot? Iyalah, ditambah bunga nih. Baiklah, ini agak banyak, ya, ada beberapa lembar ini tentang Sultan Agung, ya, tentang Sultan Agung. Nah, saudaraku, sesuai dengan pesan Raden Mas Jolang yang meninggal di hutan Krapyak, sehingga kemudian diberi gelar Susuhunan Sedo Krapyak tahun 1612, maka mahkota kerajaan digantikan bukan oleh putra sulung, melainkan oleh putra keempat yang bernama Raden Mas Durya alias Pangeran Arya Martapura. Pangeran Arya Martapura. Tetapi kemudian ternyata bahwa Pangeran Martapura menderita penyakit syaraf sehingga tak bisa lama memerintah. Pada tahun 1613 digantikan oleh kakak sulungnya yang bernama Raden Mas Rangsang, ya, Raden Mas Rangsang. Nah, Raden Mas Rangsang memiliki tubuh yang bentuknya mengagumkan. Dadanya bidang, badannya besar, kekar, dengan otot-otot kuat berkat latihan militer yang teratur dan keras. Matanya yang bening memancarkan daya tarik yang khas. Nampak berkilat-kilat meskipun berada di tempat terang ataupun gelap. Apabila sedang menerima seban atau pada waktu pertemuan, dihadap oleh punggawa-punggawa tinggi, paramporo, para ahli-ahli, ya, paramporo kerajaan, panglima perang, di setinggil atau sitinggil yang luas. Dia duduk di atas dampar dengan tegak laksana ditopang oleh tulang punggung baja yang lentur atau yang lentuk. Nah, sikapnya tenang, berwibawa, dan sangat berwibawa karena memiliki kebijaksanaan yang sangat agung. Nah, jadi kewibawaan itu bersumber dari kawicaksanan. Nah, kekuasaan bersumber pada titah. Nah, meskipun dia duduk tenang dan memandang pada satu arah, orang merasa bahwa mata yang satu arah itu sebenarnya mampu melihat segala penjuru.
sehingga tiap gerakan yang berada di sekitar si Tinggil tidak akan lepas dari pengetahuannya. Jadi satu pandangan, satu titik akan menyebar ke pandangan-pandangan yang lain, akan nampak. Nah, keadaan itu melukiskan dengan jelas bahwa Raden Mas Rangsang yang kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Agung memiliki magnetisme pribadi yang sangat luar biasa. Hatinya lembut pada rakyat dan bawahannya. Tetapi pada saat yang gawat dia mampu merubah cepat menjadi sangat keras seperti pedang baja. Coba bayangno ya. Dia sangat aplikasi di papan, di panggonan, di waktu, di zaman. Nah, karena itu dalam balai penghadapan yang penuh dengan punggawa-punggawa tinggi, paramporo kerajaan, panglima-panglima besar, Sultan Agung nampak laksana singa jantan di tengah-tengah binatang buas lainnya. Kita bisa membayangkan pada saat itu masih ada orang yang seperti itu ya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kita golek dhewe ya. Nah, pada zaman kekuasaan Raden Mas Rangsang yang kemudian bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Abdurrahman, ya. Raden Mas Rangsang kemudian bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Abdurrahman yang juga bergelar Prabu Pandito Anyokrokusumo. Yang memerintah kerajaan Mataram dari zaman atau dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Itulah VOC mulai mengirimkan duta besarnya ke ibu kota Mataram untuk melakukan perundingan-perundingan tingkat tinggi dengan pihak Sultan. Pada tahun 1614 VOC mengirimkan dubesnya ke ibu kota Mataram yang bernama Van Schurk. Pada tahun 1618 bernama Cornelis van Maxlegic dan pada tahun 1623 bernama De Hanghi. Kemudian Sultan Agung telah menetapkan ibu kota Mataram yang baru di Kerto atau di Kerta. Terletak 4 km di selatan Kota Gede atau Keraton Mas Jolang, di tepi Kali Gajah Wong, salah satu cabang dari Kali Opak yang bermuara di Laut Kidul. Nah, dubes-dubes VOC itu melalui jalan-jalan menuju ibu kota Kerto, dan ketika itu mereka pulang ke markas VOC, membuat laporan-laporan yang tertulis tentang keadaan kota Kerto zaman itu seperti yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Menurut laporan dubes-dubes itu, maka ternyata bahwa daerah-daerah pusat kerajaan Mataram, yakni khususnya daerah rendah, pada daratan rendah Surakarta sekarang sangat subur, sawah-sawah sangat luas, dengan tanaman padi yang subur. Di musim panen, orang sibuk mengetam padi. Berduyun-duyun orang memikul padi dan gabah. Malahan dalam bulan sesudah panen, kesibukan memikul beras dan gabah serta gerobak-gerobak yang ditarik oleh 6-8 ekor lembu bersimpang siur di jalan raya mengangkut beras dan padi atau gabah. Hasil bumi yang lain tak perlu diceritakan lagi. Kota Kerta memang kota yang makmur. Penduduk kota Kerta sangat padat. Untuk memenuhi kebutuhan daging, maka tiap hari dipotonglah sampai 4.000 ternak. 4.000 ternak, patang ewu ternak saben dino coba. Kira-kira tuh sing mana, sing golek dan sebagainya itu terus bagaimana caranya ya kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Nah, saudaraku, pasar kota Kerto sangat ramai. Kesibukan hampir tak pernah putus setiap hari.
Sampai-sampai pedagang-pedagang dari kota yang jauh datang ke Kerto. Dari kota-kota di Jawa Timur, kota-kota di Jawa Tengah, bahkan juga Jawa Barat. Pada zaman itu pedagang-pedagang dari Sumedang atau provinsi di Jawa Barat dengan jalan kaki atau bergerobak dan berkuda datang ke Kerto. Waktu itu perjalanan lewat daratan dari Sumedang ke Kerto makan waktu 2 bulan kurang sedikit. Kalau sekarang ada jalan tol cepatnya. Harga kambing hanya 1/6 harga lembu. Harga ayam hanya 1/5 harga kambing. Kadang-kadang beras nampaknya lebih mahal daripada sapi. Itu menunjukkan bahwa daerah pedalaman Mataram sangat kaya akan ternak. Saudara-saudara yang sangat cinta dengan cerita Nusantara, di sudut-sudut kota Kerta Gede, di sudut-sudut kota Kerta tadi ada gong. Di sudut-sudutnya ada gong. Wah, kalau gong sekarang dari Kuningan, ya kalau nggak dijaga, pindah tempat ya. Bila gong ini dipukul dengan irama tertentu, maka dalam tempo hanya 6 jam, alun-alun kota Kerto akan dipenuhi oleh 200.000 prajurit lengkap senjata yang siap tempur. Dengan gong, saudara. Demikian militansi penduduk ibu kota Mataram pada zaman Sultan Agung berkuasa. Sultan menjadi bahwa Sultan menyadari bahwa tugas kemiliteran buat Mataram sebagai negara baru sangat penting. Oleh karena itu, meneruskan tradisi zaman silam sejak zaman Majapahit, semua penduduk diperkenankan atau diwajibkan menjadi militer. Sudah tentu bagi mereka yang masih memenuhi syarat. Tiap-tiap desa sedikitnya harus memiliki 100 prajurit yang tangguh. Dan kepala desa pada saat itu, kepala desa alias lurah harus merangkap menjadi komandan sebuah seksi atau menjadi salah satu cabang dari strategi. Karena itu, kepala desa disebut pamantau. Artinya pemimpin atau pemimpin, kalau sekarang satgas mungkin ya, satgas prajurit atau pemimpin satuan prajurit. Tiap-tiap kecamatan harus memiliki 1.000 prajurit tangguh dan camat wajib merangkap menjadi komandan 1 batalion. Karena itu camat disebut pamabu, artinya pemimpin 1.000 prajurit. Pasukan yang khusus bertugas mengawal keamanan keraton disebut pengawal raja atau pasukan wirangrong ya, pasukan wiraraja, pasukan wiraraja atau pegawai raja. Dalam pasukan wiraraja itu terdapat bagian-bagian yang disebut dengan pasukan kawal kaputren. Pasukan kawal pasutren ya. Pasutren ini atau pasukan Singosari, itu ya, pasukan Singosari, pasukan kawal kaputren. Sedangkan tentara keamanan yang utama adalah pasukan Wirosingo, yakni pasukan-pasukan tempur yang bertugas melawan musuh yang menyerbu dan juga bertugas menyerang musuh di luar negara jika perlu. Pasukan Wirosingo ini dibantu oleh pasukan-pasukan cadangan yang disebut pasukan Wirotani atau Wiratani, yakni pasukan-pasukan dari kalangan penduduk desa yang dipimpin oleh panatusnya serta panewunya. Pasukan Wiratani sehari-hari bekerja sebagai petani.
tetapi pada saat-saat yang penting harus bisa segera dikerahkan, memanggul senjata sebagai prajurit perang. Insya Allah ya, kayak begitu ya. Nah, kemudian juga ada, artinya pendek kata pada zaman itu tiap kepala pemerintah baik di pusat maupun di daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa wajib memiliki kualitas kemampuan sebagai panglima perang. Tiap hari Senin dan Kamis diadakan seban, yakni hari-hari untuk menghadap raja. Sultan Agung duduk di Sitinggil di atas batu datar seluas 3 meter persegi, yakni 1,75 kali 1,75 meter. Ya. Di atas batu datar itu diletakkan sebuah kursi dari kayu cendono yang berukir indah. Disitulah Sultan duduk untuk menyampaikan amanatnya. Jumlah pejabat tinggi dan para panglima perang yang duduk bersila menghadap ada sekitar 600 orang. Dalam jajaran lapis 3 berkeliling. Di alun-alun, nah ini di alun-alun pada tiap hari Sabtu diselenggarakan latihan-latihan perang oleh para prajurit yang menggunakan berbagai senjata dan kendaraan di bawah pimpinan panglima pendidikan yang berpengalaman untuk memelihara ketangkasan dan meningkatkan kemampuan militer. Ya apa kaya zaman kaya ngono wis kaya ngene iki sekarang sudah canggih ya. Nah, sahabat-sahabat pendengar tercinta, selama menerima seban itu atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain, Sultan Agung selalu didampingi oleh paramporo atau penasihat ahli yang terdiri dari ulama-ulama tinggi Islam. Kebiasaan ini diwarisi oleh tradisi Maharaja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan pada abad ke-10. Menurut pengamatan duta besar VOC yang melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Mataram dan kapalnya berlabuh di pelabuhan Jeporo, maka diketahui dengan jelas bahwa Kerajaan Mataram pada zaman itu memiliki armada dagang yang sangat besar. Kapal dagang Mataram melakukan pelayaran dan perdagangan dari Jepara ke Jayakarta, Malaka, Palembang, Sukadana atau Kalimantan Baradaya, Banjarmasin, dan seluruh Maluku. Kapal-kapal Mataram di zaman itu sudah sebanding dengan kapal-kapal bangsa lain, ukurannya dan juga besarnya, yakni 10,5 sampai 30 las atau dengan ukuran zaman sekarang 30 sampai 60 ton. Coba itu. Sedangkan kapal Belanda pertama yang berlabuh di Banten dalam abad ke-16 hanya sebesar 50 ton. Nah, sahabat-sahabat pendengar yang tercinta, juga diketahui bahwa Sultan Agung mempunyai aneka ragam minat. Dia menaruh minat yang besar pada ilmu militer, juga ilmu bumi, bahkan juga filsafat. Seni, sastra, hukum, dan juga astronomi. Masya Allah ya. Dengan kata lain, Sultan Agung bukan saja seorang administratur, tetapi juga ahli militer, ahli siasat, filsuf, dan ilmuwan. Nah, sekarang kita coba lebih khusus ke Ibu Kota Kerta ya. Ibu Kota Kerta. Banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai berkat kepemimpinan Sultan Agung. Pertama, dialah yang membangun Ibu Kota Kerta sebagai ibu kota baru buat negara Mataram. Sementara kota Kerta berkembang menjadi ramai dan padat. Dia merencanakan keraton baru yang tetap di Pleret, terletak sejauh 1 km dari keraton Kerta di sebelah timur lautnya. Keraton Pleret itu merupakan keraton resmi nantinya, sehingga memerlukan waktu lama untuk membangunnya. Letaknya 7 km di sebelah selatan Kota Gede.
atau sekitar 11 km di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Berbeda dengan kota gede atau ibu kota Mataram zaman Panembahan Senopati dan Mas Jolang, yang dewasa ini tetap menjadi kota ramai. Sebagai atau semacam kota satelit bagi kota Yogyakarta sekarang. Maka Kerto maupun Pleret dewasa ini merupakan desa-desa yang sepi, tanpa kegiatan menonjol seperti kota. Pleret dewasa ini menjadi nama kecamatan atau Kapanewon dulunya. Sedang desa Kerta masuk wilayah kecamatan Pleret. Jika kita berangkat dari kota Jogja, kita dapat mengikuti jalan besar aspal jurusan Imogiri. Sampai pada kilometer ke-7 lebih sedikit, kita harus membelok ke kiri atau ke timur melalui jalan-jalan desa tanpa aspal. Kira-kira 2 km dari jalan besar aspal itu, kita akan menemukan kantor kecamatan Pleret. Ini dulu ya, cerita tahun 1977. Dari kantor ini ke selatan dalam jarak kurang lebih 1 km akan kita jumpai desa Kraton. Di bawah pohon besar dan tinggi yang rindang akan masih bisa kita saksikan sisa pondasi Kraton Pleret. Terdiri dari bata merah seluas 15 meter persegi, dan pada tahun 1825 awal perang Diponegoro, orang masih bisa menyaksikan sisa-sisa pondasi dan tembok-tembok keraton yang agak lumayan pada kala itu ya. Tetapi pada tahun 1890 yang sisa tinggal fondasi seluas 650 lah kali 550 meter mungkin ya. Sekarang pada posisi sekarang buku tertulis 1977 tinggal sisa fondasi 15 meter persegi. Kiri kanan bisa sisa fondasi ini merupakan pekarangan penduduk biasa dengan berbagai tanaman, pohon pisang, singkong dan sebagainya. Tak ada tanda-tanda lain yang menunjukkan sisa keraton. Ya, bagaimana saudaraku? Sahabat-sahabat pecinta cerita Nusantara. Dari desa Kraton ini melalui jalan desa yang sempit dan berliku-liku kita bisa menerobos ke arah barat daya. Dalam jarak 1 km akan kita temui desa Kerto. Di desa ini kita masih bisa menyaksikan umpak atau landasan Soko Guru Kraton Kerto yang nampak dalam pekarangan kosong itu hanya 2 buah umpak. Hanya 2 buah umpak yang sama besarnya dengan ukuran 60 kali 60 kali 60 cm ya, berupa kubus atau kotak. Namun di pintu pagar pekarangan kosong itu ditaruh sebuah papan nama dengan tulisan Patilasan Umpak Kerto. Patilasan Umpak Kerto. Jadi bekas lokasi Keraton Kerto itu terletak dekat sekali dengan tubuh kali Gajah Wong ya, yang airnya mengalir ke selatan dan beberapa puluh meter di selatan bertemu dengan batang kali Opak yang bermuara di puncak Gunung Merapi dan bermuara di Samudra Kidul. Saudaraku pecinta Master Jack Official, dengan kata lain, kota Kerto zaman dulu diapit oleh arus kali Gajah Wong di barat dan kali Opak di sebelah timur. Untuk mencapai desa Kerto ini ada jalan lain. Jika berangkat dari kota Yogyakarta, orang bisa mengikuti jalan besar jurusan Imogiri ke selatan. Sampai pada kilometer ke-10, orang akan menjumpai kantor lurah desa Wonokromo di tepi jalan sebelah timur. Orang boleh segera membelok ke timur mengikuti jalan besar, cukup untuk kendaraan roda 4, hingga melewati jembatan baru di atas kali Gajah Wong. Dalam jarak 750 meter dari kantor lurah desa Wonokromo itu, kita sudah akan menjumpai pekarangan kosong tempat umpak Kraton Kerto di atas dengan tulisan
patilasan umpak kerto. Itu sekedar dan sekilas tentang Sultan Agung, saudaraku, yang kemudian akan kita lanjutkan dengan seri berikutnya, yaitu pembaharuan di era Sultan Agung. Tentu saja dari tulisan menjadi wacana pendengaran ini bisa menjadikan Palipurlara, ya, Panglipurlara, atau ya paling tidak menjadikan inspirasi bagi saudara-saudaraku bagaimana cerita Nusantara yang sangat subur makmur gemah Loh Jinawe ini tidak dengan ujuk-ujuk, tapi melalui proses yang sangat luar biasa, baik perilaku manusia maupun alam. Ya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Sesanti kola jalahak wasa kola batil surodiro joningrat lebur dining pangastuti. Selamat, semoga berkat Tuhan selalu pada kita. Amin.